Sobat Gaul, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dalam acara Panggung Gaul Sastra bersama saya Tiara Wijanarko dan Bayu Satito. Iya. Masih di Panggung Gaul Sastra tadi udah dibilangin. Bukan. Oh iya, anomali. Gimana sih Tiara nih? Tapi sudah keenakan sih, kan nyaman. Dan di acara ini kita bakal ngajakin Sobat Gaul semua untuk mendalami dan membicarakan sastra secara lebih sederhana. Yang jelas kita bikin sastra itu nggak susah-susah, nggak jelimet-jelimet, tapi lebih asik lagi ya. Lebih asik, betul, setuju sekali. Dan kalau orang-orang berpikir atau Sobat Gaul pernah berpikir bahwa puisi itu kenapa sih selalu penyair-penyair itu so eksklusif sendiri-sendiri? Penyair apa penyair? Aku ngomongnya apa? Penyair. Penyair maksudnya. Iya, penyair. Penyair itu kenapa sih selalu so eksklusif sendiri-sendiri? Ya, egois banget gitu ya. Egois banget gitu ya. Ternyata nggak melulu loh. Kenapa? Karena selain sifatnya sangat subjektif dan egois itu, yang namanya sastra itu ternyata harus diaktualisasikan dengan dunia luar, dunia sekitar, dengan para teman, dengan saudara, tetangga gitu ya. Ya. Dan mengaktualisasikannya itu dengan cara yang positif, tentunya dalam komunitas. Salah satunya dengan komunitas artinya. Dan itu berkaitan dengan bintang tamu kita hari kita ini dong. Ya. Siapa nih? Ada komunitas Bunga Matahari. Teman-temannya Tiara lah. Oh, kenapa mukanya mesti begitu ya? Nah, komunitas Bunga Matahari ini nih, dengerin ya, Mbak ya. Nah, ini tuh komunitas yang nggak baru kok. Beneran. Udah 9 tahun berdirinya. Oh, yang baru ulang tahun ya? Baru ulang tahun. Mentang-mentang barusan dibilang 9 tahun, bisa aja nih nyambung-nyambunginnya. Ya iyalah, 9 tahun. Ya, dan 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, Sobat Gaul, karena kita mungkin mengenal ada komunitas motor, komunitas filateli, atau komunitas film. Nah, ini komunitas sastra 9 tahun itu luar biasa. Iya. Nah, singkat kata, ayo kita langsung aja ketemu mereka. Kita cari yang unik-unik dari mereka. Itu dia. Halo. Rame bener kayaknya. Perkenalan dulu ya, Bay. Ya. Nama saya Iskandar. Saya Anya. Saya Edo. Saya Yosi. Saya Bayu. Saya Tiara. Mulu. Ini cuma segini. Masih ada. Yang di sana. Yang di sana. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Ya. Gimana, Bay? Pasti penasaran dong dengan komunitas ini. Sampai aku pakainya kuning. Tiara juga kuning kan? Duh, dipamerin. Biar apa sama-sama kayak bunga matahari ya? Sama kayak bunga matahari. Aku bunga. Ya, oke. Nah, kita yang penasaran banget ya. Sebenarnya kan udah 9 tahun nih baru merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Ya kan? Ini asal muasalnya dari mana sih? Karena kemarin di banner gitu ditulis selamat ulang tahun apa segala macam komunitas online. Itu gimana? Ya, awalnya sih memang kita dari Milis. Jadi waktu itu tahun 2000 aku sama ada teman kita namanya Danar Pramesti, tapi hari ini dia nggak bisa datang. Terus kebetulan waktu itu aku juga baru baru kenalan lah sama dunia internet. Terus mengetahui kalau ada fasilitas Milis. Nah, aku pikir pakai aja ini supaya bisa ketemu lebih banyak orang lagi yang memang suka juga. Jadi kita bisa tukar-tukaran karya di Milis. Tapi awalnya cuma berdua doang. Awalnya ya cuma berdua. Awalnya aku sama Danar yang balas-balasan puisi. Terus kita mulai ajak teman-teman kelas. Waktu itu masih kuliah kan. Terus udah gitu karena itu di internet ya tentunya banyak juga orang-orang yang memang kita nggak kenal, bahkan yang di luar Jakarta juga ikut masuk ke Milis itu. Nah, terus kalau kayak gitu ngundangnya gimana sih? Ngundangnya mereka kan biasa searching aja sendiri gitu kan, yang memang suka puisi, terus pasti mereka udah cari-cari sendiri di internet, terus ketemu sama Milis Bunga Matahari ini, terus mereka gabung. Nah, Bunga Matahari ini sampai sekian banyak anggotanya, berapa banyak? 1.700-an sekarang. 1.700-an, banyaknya kalah sendirian doang kan? Satu RW ya? Lebih kayaknya, Bay. Lebih. Nah, ini sebenarnya yang lain-lain ikut bergabung ini tuh sejak tahun berapa? Mulai bergabung itu tahun 2003, dikenalin sama tukang kebunnya Bunga Matahari kan. Bunga Matahari ada tukang kebunnya itu istilahnya moderatornya. Kamu anggota ke-100? Saya anggota ke-100. Wah, gila, selamat ya anggota ke-100. Gimana kadonya? Yang ajakin temen namanya Eko kalau nggak salah. Terus ya sejak itu mulai nulis rajin gitu buat mailing list ini. Jadi ya
bergabung dengan Bunga Matahari itu bikin saya lebih produktif bikin puisi. Ini satu lagi, coba kapan mulai bergabung? Kurang lebih duluan Yosi, habis itu saya. Jadi kira-kira tahun 2001 juga, dan itu juga karena ini kan lingkungannya sama ya, maksud lingkungan kampus juga. Jadi dari mulut ke mulut sebelumnya. Jadi bukan karena searching di Milis gitu, tapi karena ada temen yang udah ikutan, makanya seru juga. Nah ini pemerangkat saya kan nanya ya sama Danar tadi ya. Ini pakai kata Bunga Matahari itu maksudnya apa sih? Jadi apa namanya, kalau menurutku sih Bunga Matahari itu bisa mewakili hampir semua emosi yang bisa kita tuangkan di sebuah puisi. Jadi puisi itu nggak cuma melankolis, tapi dia juga cerah ceria kayak warna baju kalian. Nggak salah nanti pakai kuning. Jadi melankolisnya Bunga Matahari itu aku lihat dari dia kan hidupnya mengikuti gerak sinar matahari, dan kalau nggak salah dia waktu hidupnya tuh pendek juga. Jadi dia ada unsur melankolisnya, tapi ada unsur cerianya juga. Dan selain itu Bunga Matahari itu kan bisa ditemukan tumbuh sendirian atau bahkan tumbuh kelompok. Jadi aku pikir itu pas juga untuk komunitas, jadi masing-masing anggota komunitasnya juga bisa eksis gitu sebagai individu, tapi secara beramai-ramai kita juga kompak. Nah, ada satu nih dari tadi baca terus kayak pengen gangguin ya, pengen nanya sih. Nah, alasan kamu bergabung dengan Bunga Matahari itu apa sih? Pengen sumbangsi apa? Jadi alasannya kenapa mau gabung waktu itu ya karena gue suka puisi juga. Yaudah, terus ini ada wahana apa sih namanya istilahnya? Sarana gitu, sarana media baru buat waktu itu baru lah Milis gitu. Belum banyak yang make buat berbagi, dan itu bisa berbagi kepada siapa saja tanpa jarak dan waktu, yang penting bisa online dan bisa dapat apa ya, feedback gitu. Oh jadi kalau misalnya karya lo itu disukain, ada yang komen bagus ya, ini tulisannya lucu, yang inspirasinya dari mana kayak gitu. Kalau misalnya biasanya kalau dicuekin malah pengen bikin lagi sampai ditanggepin gitu. Jadi bisa dapat feedback lah, dapat umpan balik dari karya sendiri itu. Tapi pernah nggak ditanggepinnya tuh di luar perkiraan, jadi mungkin jadi ada yang marah-marah sama puisi Yosi sendiri, pernah nggak? Jelek lah gitu. Oh gitu, pernah sih, jadi agak bisa dibilang agak kok gitu sih gitu. Terus aku bilang ya, ini kan ini karya puisi, fiksi, dan interpretasi itu bebas banget, dan nggak bisa apa namanya, kalau kita nulis sesuatu yang jelek bukan berarti kita mau membela hal yang jelek, tapi kita ngelihat hal yang baik, cuma ngelihat ngelihat lawannya gitu, ngelihat oposisinya. Jadi kita ngingetin gitu bahwa ada yang jelek di sana gitu. Nah, bye. Ngobrol-ngobrol dulu lah ini beramai-ramai. Kayaknya saya pengen ngecek-ngecek dulu tuh meja sebelah yang katanya masih banyak banget anggota Buma lain. Jangan dicuekin tuh. Jangan, siapa tahu ada yang lucu kan? Iya. Nah, Sobat Gaul, kita biarin dulu Tiara ke sana. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja di sini. Tapi nanti Sobat Gaul juga bakal gabung sama Tiara sih di sana, oke? Oke. Tadi kan dari Yosi nih. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Edo. Udah gabung dari 2003, pasti udah banyak tulisan-tulisan yang dikirimin dong ke Milis. Iya. Banyak ya. Nah itu saat mengirimkan tulisan-tulisan itu, apakah semuanya puisi-puisinya itu benar-benar Edo alami, artinya dialami sehari-hari, atau itu muncul tiba ya dari orang yang ngasih puisi terus disebarin atau gimana? Kebetulan puisinya yang kebanyakan yang saya posting ke Bunga Matahari itu memang dari pengalaman pribadi sih, pengalaman sehari-hari. Dan alasan saya masuk ke situ juga sebenarnya sebagai apa ya, media katarsis lah, jadi pelepasan. Jadi puisi itu buat saya sendiri juga buat melepaskan apa ya, melepaskan apa kejenuhan, apa segala macam gitu, kegalauan segala macam. Iya, gitu sih.
berarti kalau tadi dibilang tempat katarsis, berarti udah banyak dong cerita-cerita yang udah dikirimkan ke milis Bunga Matahari, ya kan? Salah satu aja, apa sih ceritanya? Habis dari tadi kalau ditanya kayak gitu kayak semangat banget gitu, tawa-tawa gitu kan, bahkan yang lain juga kayak menyimpan sesuatu gitu. Ini harus kritis gitu. Sebenarnya nggak jauh dari bentuk puisi sendiri ya, romantisme kayak percintaan itu sih. Aduh. Ya, kebetulan pernah sampai di situ aja dulu deh. Nggak berani, ya udah. Kayak tambah seru nih obrolan kita ya dengan kisahnya si Edo ini, teman. Di sana Tiara juga udah siap-siap mewawancarai anggota Bunga Matahari yang lain. Gimana Tiara persiapannya? Makasih Bayu. Di ujung sana ngobrolnya seru-seruan. Di sini juga nggak kalah serunya. Kita kenalan dulu nih. Siapa namanya? Saya dengan Dita. Saya Mikael. Saya Festi. Kesannya pembawanya tenang semuanya ya, tapi jangan khawatir. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Panggung Gaul Sastra. Sobat Gaul masih di Panggung Gaul Sastra bersama saya Tiara Wijanarko dan para anggota Buma di sebelah saya. Nah, ceritain dong Mbak Dita, kapan sih pertama kali bergabung? Saya bergabung waktu tahun 2006. Tahun 2006 bergabung ke Buma, nggak sengaja iseng-iseng berhadiah buat menelurkan kenarsisan. Oh, kenarsisan. Iya. Jadi aku masuk ke Bunga Matahari itu tahun 2004. Jadi dulu saya masih tinggal di Australia. Terus saya kangen kan dengan negara ini. Terus saya cari-cari, kebetulan saya suka puisi, saya cari-cari, terus ketemu dengan Bunga Matahari. Dan itu agak mengobati rasa kangen saya dengan negara ini. Sampai akhirnya saya bahkan pindah ke sini, terus ikut narsis bersama Dita. Kalau saya dari tahun 2000 di awal-awal Buma baru berdiri, terus di invite temen, sempet nggak diperhatiin lah gitu. Kemudian pas lihat lagi, ya ikut gabung. Tadinya sih cuma buat baca-baca aja. Oke, ini kayaknya agak dikirim-kirim gitu informasinya. Kenapa sih curiga-curiga soal pribadi semua dituangkan dalam puisi? Kalau pengalaman pribadi yang lebih banyak yang nuangin tuh Edo sebenarnya. Dia ngeles aja tadi. Kalau pengalaman sendiri di dalam Buma masih banyak yang menarik ya. Tapi kalau yang nggak terlupakan tuh kira-kira apa? Yang nggak terlupakan di Buma apa ya? Banyak sih sebenarnya. Ya salah satunya ya kayak kemarin naik meja. Nggak sadar naik meja, udah itu aja. Itu nggak terlupakan. Ya nggak, ya kemarin ya baca puisi untuk ulang tahun aja gitu loh. Terus ya karena itu narsis tadi lupa daratan, lupa lingkungan, jadi ya tiba-tiba naik meja dan begitu inget ya turun gitu aja. Itu doang, nggak inget apa-apa beneran. Kalau misalnya ditanya apa yang paling gue inget sih, justru gue sangat teringat puisi-puisi yang ada di Milis gitu. Jadi misalnya gue sangat ingat satu puisinya si Yoshi yang isinya itu cuman suara-suara robot. Jadi judulnya Belaung Zep. Jadi apa? Atau gue juga sangat ingat kayak satu seri puisi-puisinya Edo tentang salah satu cewek yang dia putus dan tidak bisa dia lupakan. Itu bertahun-tahun dia menulis tentang hal yang sama gitu kan. Dan itu memang dia gue heran ada satu orang bisa terobsesi dengan satu cewek bisa begitu lama dan menulis begitu banyak puisi, tapi keren-keren semua, bagus tuh. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, dampak buat nulis puisi itu apa? Dampak ke siapa nih? Ke saya sendiri. Nggak ada sih ya, maksudnya nggak ada yang signifikan gimana gitu. Tapi kalau komunitasnya sendiri mungkin lebih
saya ketemu teman-teman yang pikirannya sama gitu, yang nyambung banget itu sih. Kalau untuk tulisannya sendiri masih proses belajar ya, jadi saya sih nggak bisa nilai. Sama-sama dong ya, saya juga di sini masih belajar. Kalau Yosi kan tadi cerita seneng banget nih kalau dikomentarin, mau komentarnya positif kayak negatif, yang penting dikomentarin, menandakan dia eksis gitu ya. Nah, kalau kalian semua gimana tuh? Biasanya kan komentar juga berbentuk puisi juga. Yang paling gue suka sih sebenarnya justru kadang-kadang mereka berkomentar tentang hal yang sama sekali tidak gue anggap penting di puisi gue. Tapi oleh mereka justru itu yang dianggap penting. Kemudian gue setelah gue baca lagi, ternyata mungkin itu memang benar secara tidak sadar. Mungkin hal yang tidak penting gue anggap tidak penting tadi sebenarnya mungkin yang paling penting. Dan gue jadi bisa tahu mungkin alam bawah sadar gue dari komentar-komentar teman itu. Tanpa komentarnya mungkin gue gak akan tahu. Misalnya pernah juga kan sekarang kita kan sudah keluar, bukan keluar dari milis, tapi kadang-kadang kita juga melakukan exchange puisi ini di blog gitu kan. Nah waktu itu misalnya pernah gue, Edo, ada beberapa teman lain juga dalam satu hari itu membalas puisi itu kalau nggak salah tuh 68 kali. Jadi ada 68 puisi dalam satu hari. Tentunya kita semua nyolong-nyolong waktu sambil kerja ya. Tapi setelah gue baca lagi dalam satu hari itu nggak bisa, ternyata yang 68 puisi itu menjadi satu puisi yang besar gitu tanpa disadari ya. Jadi nggak bisa lagi membaca hanya satu yang pertama atau yang satu yang kedua atau yang ke 53. Itu satu puisi itu sudah menjadi satu kesatuan yang besar. Dan ya itu sih menarik sih, semacam collective consciousness atau gimana gitu. Nah, Sobat Gaul, tadi kan mereka udah cerita ya mereka pengalaman mereka. Sekarang mau nondong nih, baca puisi dong. Wah, jangan gitu dong. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, tapi aku terlalu rumit dan cinta terlalu banana. Yang baris pertama bukan bikinan saya. Baris pertama tentunya bikinan Sapardi Djoko Damono. Dan karena saya tidak puas dengan baris selanjutnya dengan dari Pak Sapardi, jadi saya ganti saja menjadi itu aja, lebih hebat. Nah, kayak Mbak Ditra baca nih, udah pegang mic juga, operan dari mic ya. Saya dari mic. Saya dapat mic. Boleh baca. Aku selingkuhanmu dulu. Sebelum kau tinggalkan aku di halte itu dan memandang kepergianmu dengan hati remuk pedang. Udah gitu aja. Curcol. Saya patah hati saya. Nah, Sobat Gaul, mereka udah cerita pengalaman mereka di rumah dan udah gitu bacain puisi yang singkat, padat tapi sangat menarik. Sekarang saya mau gabung dulu sama Bayu di sana. Yuk. Kenapa sih selalu ditinggalin cerita-cerita, ketawa-ketawa? Ya kamu kan udah asik-asikan di sana. Ya tapi kan bukan berarti nggak boleh tahu di sini ngobrolin apaan. Iya, ntar dikasih tahu. Tapi setelah yang mau lewat ini, buat Sobat Gaul tetap di Panggung Gaul Sastra. Nama saya Niken, saya adalah member dari komunitas Bunga Matahari. Dengan adanya panggung gaul di TVRI, saya rasa itu adalah hal yang positif karena memacu komunitas kaula muda untuk lebih mengekspresikan diri mereka melalui sastra, seni sastra tepatnya. Nama saya Mas Mamo, panggil Mas Mamo, panggilan saya Ketua RT jabatan saya, dan kebetulan pas nonton panggung gaul, wah sangat oke banget. Kepada anak muda pun nonton di situ juga. Ternyata di panggung gaul itu mengajak kepada anak muda, antusias sekali adanya panggung gaul itu. Bukan main dah TVRI, panggung gaul memang oke banget. Sobat Gaul, masih bersama saya Tiara Wijanarko dan Bayu beserta kawan-kawan Buma. Bye. Tadi di sana tuh udah ada yang baca puisi sendirian. Di sini gimana? Enggak kalah, tenang aja. Di sini juga ada yang dari tadi udah mesem-mesem ya kan. Kayaknya udah pengen bacain puisinya gitu. Ayo, silahkan Bung Edo. Bung Edo. Di situ aja. Jongkok. Nah. Di warna hantu
kutemukan wajahmu terbakar. Aku hanya kata-kata tersesat dalam prosa, berpendar. Di taman itu, aku akan menunggu. Gitu. Tepokin dulu. Oke, langsung ceritanya Bung Edo. Itu penantian tanpa akhir. Penantian tanpa akhir. Jadi selalu menanti gitu ya? Iya. Sampai sekarang? Enggak. Jadi sudah berakhir. Sobat Gaul, kita ada di jalinan kasih loh. Jadi menceritakan tentang penantian Edo sendiri. Cewek ya? Iyalah. Oh iya, ya bisa aja siapa orang tua, mungkin siapa gimana. Ya. Gitu. Tapi ya, ini apa kesannya di sini ini ya dibuat ada sedikit marahnya ya kayaknya. Ada sedikit marah. Ini sih apa di bait keduanya itu saya coba pengen nerangin situasinya sempat ada di masa yang aku cuma bisa nulis itu aja gitu. Tersesat aja di kosakata gitu. Jadi udah kehabisan kata-kata. Iya. Gimana sih? Dengernya aja nggak tega, tau nggak sih? Kayaknya gimana gitu, tersesat sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis segala macam. Nah, kalau misalnya sebelah saya nih, yang besar sekali gitu, sebesar hatinya mungkin, kalau menulis itu inspirasinya gimana? Kan itu obsesi perempuannya. Kalau ya kurang lebih sama kali ya. Ya kejadiannya ya apa? Bisa dari sehari-hari, bisa dengan apa lingkungan gitu, dengan situasi misalnya suasana misalnya baru ketemu orang gitu kan, orang yang apa namanya nggak sengaja ketemu ternyata sangat menarik banget gitu, itu bisa jadi inspirasi juga gitu. Atau sesuatu yang ya sifatnya ya mungkin nasional gitu ya, misalnya situasi sekarang gitu, misalnya pemilu gitu kan, bisa aja itu bisa jadi inspirasi. Jadi inspirasi dari mana aja sih sebenarnya kalau gue. Nah, tadi kan kita udah baca puisi kan, si Edo tadi udah bacain puisi, dan sekarang saatnya trivia quiz deh. Kalau biasanya trivia di belakang segmen, di akhir segmen, sekarang di tengah-tengah segmen. Tapi yang mau ngasih siapa nih? Anya. Coba. Oke, silakan Anya. Oke, kali ini trivia quiznya tentang komunitas Bunga Matahari ya. Sudah berapa lama komunitas Bunga Matahari itu berdiri? Sekali lagi. Oke, sudah berapa lama komunitas Bunga Matahari berdiri? Nah, itu dia pertanyaan trivia kita. Diingat-ingat, tadi kayaknya awal-awal udah disebutin. Iya. Lagi mengingat-ingat, Bay, kita ada games menarik ya. Iya. Ada dong, nggak jauh-jauh dari puisi lah. Emang kamu udah nyiapin games? Belum. Terus siapa yang ngeblank? Ada deh, saya Mikael, udah yuk kita tanya langsung yuk. Panggil. Karena kita mau bermain sebuah game puisi namanya Rengga. Simple aja. Jadi akan ada 4 orang nanti, termasuk saya yang pertama. Kita akan menulis puisi bareng-bareng. Saya sekarang akan menulis baris yang pertama di kertas ini. Kemudian nanti setelah saya tulis akan saya tutup. Kemudian saya akan meminta teman saya untuk meneruskan puisi saya baris saya yang pertama tadi. Tapi dia nggak boleh melihat baris yang pertama yang telah saya tulis. Nanti saya akan ngasih petunjuk ke dia apa kata pertama yang dia harus pakai. Mungkin dia harus memakai apa kata-kata yang benda yang ada di sini atau gimana, nanti kita lihat aja. Sekarang saya mau menulis dulu baris saya yang pertama. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang saya akan meminta teman saya Yoshi untuk menulis baris yang kedua. Silakan Yoshi. Ini kertasnya. Ini ada. Nah, sekarang saya mau kamu menulis satu baris dengan ini aja deh.
kata pertama menunggu. Oke, sekarang kamu kasih ke seseorang yang di sebelahmu aja. Namanya Edo. Oh, dia udah baca. Ke Dita aja deh. Ke Dita aja. Kamu harus memberikan instruksi juga. Apa baris ketiga ini dari puisi kita bareng-bareng ini, kata pertamanya harusnya apa? Gitu. Oke, silakan. Terima kasih Pak Mikael nih. Saya kasih kepada Mbak Dita. Kata pertamanya tetapi, bikin satu kata, satu kalimat. Kata pertamanya tetapi. Kamu kasih ke siapa? Edo ya? Kasih ke Edo, kamu kasih saran ke dia kata pertamanya apa? Edo, sorry kanan kiri. Untuk kata pertamanya kamu pakai kata sendal. Padahal kata-katanya udah dipikirin romantis tadi. Tiba-tiba sendal. Iya. Sendal cinta. Yuk. Udah, sekarang Iski, silahkan. Tadi kelihatannya nggak tahu apakah pas di satu sisi kertasnya atau enggak, tapi pokoknya baca dari paling atas. Jadi dibuka dulu semuanya nih. Dibuka dulu semuanya. Oke. Nah, sekarang Berbalik kayak yang pertama. Oke. Pokoknya baca yang dari paling atas. Oke. Menunggu Godot memang lama sekali. Menunggu itu sering jemu. Tetapi orang-orang itu tidak juga pulang. Sendal warna-warni. Berarti dengan cara seperti itu aja udah bisa membuat satu puisi ya. Bisa banget. Walaupun mungkin hasilnya mengejutkan ya. Shocking ya terakhirnya. Kenapa sendal warna-warni? Iya. Yang nulis sendal warna-warni apa nungguin sendal warna-warni gitu Iya. kan? Tapi tujuannya pasti ada dari permainan ini. Nah, apa tuh? Kita tanya aja sama Tanya langsung ya. yang mempunyai atau punya The maker kita tanya lagi deh. Yuk. Coba. Tujuannya, kalau tujuannya mungkin justru untuk menghilangkan tujuan dari puisi itu, menulis puisi itu sendiri. Itu kan memang cuma permainan kata-kata aja gitu kan. Mungkin yang kalau saya sendiri pikir menarik mungkin karena kita sekarang sedang dalam satu ruangan, kita udah melakukan hal yang sama udah lama nih, kita menunggu lama-lama gitu kan. Mungkin tadi saya pengen tahu, mungkin justru kadang-kadang yang terjadi adalah walaupun kata-katanya itu cuma satu, tapi kemudian orang-orang menuliskan hal-hal yang cukup mirip gitu kan, kayak pakai menunggu, saya bilang lama sekali, Yosi juga bilang jemu, kemudian tadi tetapi,
orang-orang tidak juga pulang, dia juga mendeskripsikan hal yang sama juga di sekitar sini. Kecuali sendal tadi saya nggak ngerti itu apaan. Nah, kita bisa kayak membuka semacam kesadaran kita bersama di suatu tempat gitulah, mungkin. Satu yang pengen ditanyain ya, si Dita kenapa kasih ide sendal gitu tiba-tiba? Tergantung sih sebenarnya, tergantung imajinasi Edo aja. Kayaknya udah semakin malam imajinasinya kayak turun sedikit. Semakin berwarna. Seperti sendalnya. Jadi saya tadi tiba-tiba ya idenya tadi gara-gara ngeliat kaki Edo aja, udah itu aja, nggak sengaja. Nah, Sobat Gaul dan Tiara, itu tadi salah satu bukti kalau yang namanya puisi atau karya sastra itu sifatnya nggak cuman egosentris ya, nggak cuman secara subjektif pribadi orang-orang yang pembuatnya aja, tapi juga bisa dibagikan, bahkan berbagi untuk membuat sebuah puisi dengan orang-orang sekitar, dengan teman, dengan orang-orang di sampingnya, bahkan ketika duduk di kafe pun mungkin orang sebelahnya pun disodorin gitu, bisa aja jadi sebuah puisi ya Ti ya. Nah, Sobat Gaul, mengingat lagi soal trivia quiz kita tadi, kita sekarang udah punya jawabannya, dan seperti yang bertanya tadi, kita akan memberikan kesempatan menjawab pada Ibu Anya ini. Silahkan. Ya. Oke, jawaban trivia quiz yang tadi, komunitas Bunga Matahari sudah berdiri selama 9 tahun. Komunitas Bunga Matahari sudah berdiri selama 9 tahun. Nah, Sobat Gaul, kita udah denger itu jawabannya apa dari Anya, 9 tahun ya, Mbak ya. Jangan lupa, saya kan suka lupa tuh kadang-kadang. 9 tahun. Nah, 9 tahun. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ya. Kesimpulannya apa dari perbincangan kita ini. Yang pasti tambah asik ya. Tambah asik. Kayak tadi kita udah asik banget tuh. Ya, so asik lagi. Tapi setelah yang mau lewat ini tetap di Panggung Gaul Sastra.
Ada yang mau dengerin lagu baru? Alright, lagu ini untuk kamu, untuk saya. Insya Allah keluar bulan ini. Lagunya Crisis. Isi lagu ini pada awalnya saya ingin mengembangkan lukisan seni bahwa seni adalah seni kehidupan dan juga rekor bangsa, dan ini terinspirasi oleh kehidupan bangsa Indonesia dengan lagu. Right here.
Balik lagi di panggung Gaul Sastra, masih bareng Bayu Setito dan Tiara Wijanarko, juga teman-teman dari Bunga Matahari. Bunga Matahari. Dan Tiara kayaknya udah punya pertanyaan lagi nih buat. Kenapa sih kalau mukanya sumringah tuh muka-muka pengen nanya ya? Iya, soalnya memang tanda tanya mukanya gitu. Iya, gimana? Kita todong aja langsung lah ya. Yang membedakan Bunga Matahari dengan komunitas sastra lainnya apa tuh? Yang membedakan antara komunitas sastra ya, yang Bunga Matahari dengan yang lain barangkali dari slogannya. Kalau dari slogannya Bunga Matahari kan semua bisa berpuisi. Jadi nggak pandang bulu, nggak pandang bulu ya. Kayak gitu. Pokoknya bahkan titik pun misalnya gitu, cuman hanya dia tulis titik itu udah bisa jadi puisi. Gitu. Jadi apapun dari manapun idenya, siapapun yang ingin yang ingin menulis puisi, apapun bentuknya, ya semua jadi bisa berpuisi ya gitu ya. Jadi sebenarnya biar orang nggak takut nulis lah gitu, intinya gitu. Di komunitas ini nggak ada istilahnya editor gitu ya, yang sehingga kalau misalnya di barangkali mungkin di komunitas lain, kalau kita baca puisinya tuh kok rada-rada mirip gitu, karena mungkin ada editor gitu, ada editorial yang membuat misalnya ada kalimat-kalimat tertentu atau tidak mengikuti kaidah-kaidah yang disepakati oleh editor itu, sehingga nggak bisa masuk gitu. Kalau di Bunga Matahari karena semua bisa berpuisi, bahkan titik pun bisa jadi puisi. Tadi apa? Semua bisa berpuisi ya? Iya. Slogannya Bunga Matahari, semua bisa berpuisi. Itu siapa tuh yang pertama kali nyiptain itu? Kayaknya natural aja ya, karena iya. Apa tiba-tiba muncul dari atas kayak wahyu gitu nggak? Aduh. Bareng-bareng sih kayaknya. Karena tadi seperti Anya juga sempat cerita di awal-awal gitu kan. Cuman pengen nulis aja gitu. Pengen nulis terus sharing ke teman-teman. Tapi gimana ya, kan orang nanya kan, biasanya kan ada komentar. Ternyata puisi nggak harus dikomentarin kok gitu. Emang cuma ya sarana berekspresi gitu. Dan ekspresi itu tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi harus boleh senyum aja gitu kan, ya nanti ya jadi seragam senyumnya gitu kan. Which is kalau ekspresi itu nggak bisa dibatasin. Makanya semua bisa berpuisi gitu. Semua bisa berpuisi. Yeah. Nah itu lagi-lagi kita nanya ya, gimana sih? Ya, tadi gimana? Sebenarnya gimana caranya? Kalau ada dari sobat gaul yang ingin masuk atau bergabung dengan komunitas Bunga Matahari, itu gimana sih? Nah, kalau mau gabung di komunitas Bunga Matahari, kita punya apa ajanya? Pertama-tama tentunya di Milis bisa kirim aja email kosong ke Bunga Matahari stripowner@yahoogroups.com. Bunga Matahari stripowner@yahoogroups.com. Atau buat kamu yang punya Friendster, Facebook, dan Multiply, kamu bisa search aja Bunga Matahari di masing-masing situs pertemanan itu. Ada apa lagi ya, Ki? Oh iya, selain tadi di situs pertemanan, ada juga kita punya website di www.bungamatahari.org. Di www.bungamatahari.org. Gitu. Diingat tuh, dibuka terus gabung. Belum ikutan kan? Ikutan yuk.
sini mah udah, situ yang belum ngajak-ngajak. Nah, Sobat Gaul pasti penasaran ya, untuk terakhir nih, apa sih ada pesan-pesan dari anggota Buma ini untuk para Sobat Gaul di rumah mengenai puisi? Mungkin kita tanya langsung aja ya. Jadi apa tuh pesan-pesan buat Sobat Gaul di rumah atau dimanapun mereka berada? Kita cuma punya satu nih. Apa? Semua bisa berpuisi. Yeay! Nah, Sobat Gaul, kayaknya itu juga yang jadi kesimpulan kita kalau kita semua pasti bisa berpuisi. Dan jangan ragu-ragu untuk memulai dan jangan ragu-ragu pula untuk belajar lebih dan lebih lagi. Oke. Mari belajar, jangan lupa yang mau kirimin kritik dan saran, siapa yang mau diundang atau diri sendiri pengen ikutan acara ini, email aja langsung ke panggunggaul.tvri@gmail.com. panggunggaul.tvri@gmail.com. Kita tunggu semua kritik dan saran dari kamu semua. Dan sekarang saatnya kita pamit. Ya. Maju terus sastra Indonesia dan salam gaul. Terima kasih. Terima kasih.